Unit rehabilitasi. Cerita ini terjadi saat aku menempuh pendidikan keperawatan. Aku harus menjalani program praktikum agar aku bisa lulus. Aku melakukan praktikum di salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan universitas tempat aku menjalani pendidikan. Aku ditempatkan di unit rehabilitasi. Aku bertugas merawat pasien yang sedang melakukan pemulihan fungsi tubuh. Tidak banyak pasien yang dirawat di unit itu. Bahkan ada beberapa tempat tidur yang kosong dari semenjak aku ditugaskan di sana. Kebanyakan dari pasien yang dirawat di sana adalah pasien yang sudah berusia lanjut. Namun ada seorang pasien yang bernama Oriana. Dia adalah seorang gadis yang baru berusia 17 tahun. Dia baru saja mengalami kecelakaan, hingga membuat kedua kakinya sulit digerakkan. Saat itu, dia harus menginap di rumah sakit untuk melakukan pemulihan. Meskipun baru mengalami hal yang mengerikan, Oriana adalah gadis yang sangat ceria. Dia menanyakan berbagai hal seperti, "Suster udah punya pacar? Ada yang disuka nggak di sini? Suster suka orang kayak gimana?" Pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan remaja seusianya. Oriana menginap di kamar VIP. Aku tidak pernah melihat kerabatnya datang menjenguknya. Setiap kali aku masuk ke kamarnya, Oriana selalu menyambutku dengan hangat. Jujur saja, mengobrol dengannya menjadi satu-satunya hiburanku saat aku menjalani masa praktekku. Terkadang aku menghabiskan waktu yang cukup lama di kamar Oriana, hingga membuat perawat senior memarahiku. Aku hanya diam dan sekedar menganggukkan kepala saat mereka memarahiku. Aku tidak mau menjadikan Oriana sebagai alasan aku dimarahi. Masa praktekku akan berakhir 1 minggu lagi. Aku mengucapkan salam perpisahan ke seluruh pasien yang pernah aku rawat di sana, termasuk Oriana. Seketika raut wajah Oriana berubah. "Ya, tinggal 1 minggu lagi ya. Sebelum kita berpisah, aku pengen pergi ke suatu tempat sama suster," ujarnya dengan memasang wajah sedih. Aku menolak keinginannya. Oriana belum dapat berjalan sendiri dan masih harus menggunakan kursi roda. Jika aku pergi dengannya tanpa sepengetahuan mentorku, tidak hanya aku akan gagal dalam program praktikum,
mungkin aku akan dituntut oleh keluarga Oriana. Namun, dia berulang kali memintaku. Ini permintaan terakhirku, Sus. Pokoknya nggak boleh. Kalau Oriana kenapa-napa gimana? Aku mengatakan dengan nada yang cukup tinggi. Jika aku tahu tempat yang ingin dia datangi, mungkin aku dapat mempertimbangkannya. Namun ketika kutanya, Oriana berbicara dengan berbisik. Aku hampir tidak dapat mendengarnya. Namun aku tahu, dia hanya mengatakan, "Rahasia." Saat itu, aku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti sekujur tubuhku. Pada akhirnya, aku tetap menolak permintaan Oriana dan melanjutkan program praktikumku yang hanya tinggal 1 minggu. Namun aku merasa cukup sedih karena setiap kali aku berkunjung ke kamar Oriana, dia tidak terlihat ceria seperti biasanya. Dia bahkan tidak meresponku ketika aku mengajaknya berbicara. Suatu malam, 2 hari sebelum program praktikumku berakhir, aku berpamitan dengan dokter dan perawat-perawat lain untuk pulang. Aku sudah berada di lantai 1 dan berdiri di depan pintu masuk. Ada satu hal yang masih mengganjal pikiranku. Hubunganku dengan Oriana beberapa hari terakhir tidaklah baik. Aku tidak ingin program praktikumku berakhir dengan sebuah penyesalan. Aku kembali ke lantai 2 ke unit rehabilitasi untuk mendatangi kamar Oriana. Saat itu sudah sekitar pukul 8 malam. Lorong di unit rehabilitasi sudah sepi. Tidak ada seorang perawat pun yang terlihat di ruang perawat. Mungkin mereka sedang mengunjungi pasien di salah satu kamar. Aku mengetuk kamar Oriana. "Masuk aja." Aku mendengar jawaban dari Oriana. Aku membuka pintu kamarnya dan melihat Oriana sedang membaca sebuah buku. Raut wajahnya masih saja terlihat kesal ketika melihatku. Namun saat kutanya mengenai tempat yang ingin ia datangi, seketika wajahnya kembali berseri seperti saat pertama kami bertemu. Oriana akan menunjukkan jalannya, sementara aku mendorongnya menggunakan kursi roda. Ketika kami keluar, aku masih belum melihat ada perawat di ruang perawat. Kami bergegas keluar lorong unit rehabilitasi. Saat kami hendak keluar, aku terkejut melihat mentorku yang baru saja masuk. "Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan?" Aku terkejut sekaligus heran. Aku hanya bisa menjawab dengan menganggukkan kepala dan kemudian keluar dari unit rehabilitasi. Aku sempat melihat wajah mentorku yang juga terlihat kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi?
Kenapa mentorku tidak memarahiku? Kenapa dia hanya bertanya seperti biasa, seolah-olah dia tidak melihat Oriana yang duduk di kursi roda. Kami melanjutkan perjalanan sesuai arahan Oriana. Aku masih tidak tahu tujuan Oriana. Kami tiba di sebuah pintu masuk lorong. Aku sudah berada di rumah sakit itu selama beberapa bulan. Kupikir aku tahu seluk-beluk rumah sakit itu. Tapi aku tidak tahu lorong apa yang berada di depanku saat itu. Tempatnya di dalam, Sus, di unit intensif. Ujar Oriana dengan nada cerianya. Unit intensif adalah ruangan khusus untuk merawat pasien yang membutuhkan pengawasan ketat. Setahuku, unit intensif hanya berada di lantai 1. Aku tidak tahu ada unit lain yang berada di lantai 2. Kenapa Oriana tahu mengenai unit intensif yang bahkan tidak aku tahu? Apakah salah satu kerabat Oriana dirawat di unit itu? Oriana, kenapa kamu ngajak ke sini? Aku dulu pernah dirawat di sini, jawabnya. Kami sudah masuk ke dalam unit intensif. Lorong tersebut cukup gelap. Tidak seperti unit-unit lain di rumah sakit itu. Tapi aku masih dapat melihat apa yang ada di sana. Aku dapat melihat alat-alat medis dan beberapa kursi roda. Aku melihat ke arah kamar. Namun kamar di sana hanya kamar rumah sakit kosong. Aku tidak melihat seorang pun perawat maupun pasien. Aku sangat menyesal menuruti permintaan Oriana. Tapi sepertinya itu sudah terlambat. Udah, kita kembali ke kamar. Seketika lampu di lorong itu padam. Aku sangat panik dan ketakutan. Dan ketika lampu sudah menyala kembali, Oriana sudah tidak ada di kursi roda. Oriana memiliki kaki yang lemah. Untuk berdiri pun sangat sulit, apalagi untuk berjalan. Kurasa sangat tidak mungkin. Kemana perginya Oriana? Dalam pikiranku, hal yang harus kulakukan adalah mencari Oriana. Aku membuka semua kamar di lorong itu. Aku tidak dapat menemukannya. Kemudian aku mendengar suara seperti kursi roda yang sedang berjalan. Aku menahan nafasku dan mencoba mendengar dari mana arahnya suara itu. Suaranya bergema di lorong itu. Aku yakin itu bukan Oriana, tapi sesuatu yang lain. Aku tidak mau mencari tahu apa itu. Aku bergegas keluar unit intensif dan menuju lift.
Aku menekan-nekan tombol lift. Saat itu lift sedang berada di lantai 4. Kemudian turun ke lantai 3. Lantai 2. Pintu lift mulai terbuka. Aku memasuki lift dan menekan tombol lantai 1. Namun pintu lift tidak mau tertutup. Berkali-kali aku menekan tombol untuk menutup pintu lift. Lift itu tetap tidak mau tertutup. Aku berpikir untuk menggunakan tangga darurat. Kakiku tidak mau berhenti gemetar. Bahkan rasanya sangat lemas. Untung ini hanya lantai 2. Ketika aku akan menuruni tangga, aku mendengar suara kursi roda lagi. Kali ini datangnya dari bawah. Aku tidak punya keberanian untuk turun. Aku memutuskan untuk kembali ke unit rehabilitasi. Aku berlari sekencang yang aku bisa. Kakiku membawaku ke kamar Oriana. Aku membuka kamarnya. Oriana sudah berada di kamarnya. Dia sedang duduk di kasur sambil membaca sebuah buku. Dia tersenyum ke arahku. Aku merasa sangat tenang. Namun aku tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu. Aku terbangun di sebuah kamar dengan infus di tanganku. Aku sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ketika aku tanya apa yang terjadi, mereka menemukanku tidak sadarkan diri di depan pintu kamar nomor 12 di unit rehabilitasi. Itu adalah kamar Oriana. Aku menanyakan keadaan Oriana kepada perawat yang berjaga. Namun mereka bilang tidak ada pasien bernama Oriana di unit rehabilitasi. Bahkan ketika aku tanya kepada mentorku juga tidak tahu siapa Oriana yang aku bicarakan. Ketika aku sudah cukup pulih, aku mencari tahu apa yang terjadi dengan Oriana. Memang benar, kamar nomor 12 sudah lama kosong. Tidak ada pasien bernama Oriana. Beberapa tahun setelah itu, aku sudah resmi menjadi perawat. Aku bertemu dengan mentorku. Saat itu mentorku bertanya bagaimana aku tahu tentang Oriana. Aku menceritakan semuanya. Setelah aku meninggalkan rumah sakit, mentorku sempat bertanya kepada seorang dokter senior. Saat itu dokter memang tidak ingat dengan pasien bernama Oriana. Namun mengenai unit intensif, puluhan tahun lalu, unit intensif di rumah sakit itu berada di lantai 2. Namun sekarang sudah pindah ke lantai 1. Sedangkan unit intensif yang dulu berada di lantai 2 sudah dialih fungsikan menjadi unit rehabilitasi. Gedung Pusat Perbelanjaan. Ini adalah cerita ketika aku menjalani pendidikan
di sebuah perguruan tinggi. Aku berasal dari sebuah kota kecil. Sedangkan perguruan tinggi tempat aku berkuliah berada di kota lain yang sudah lebih berkembang. Ini adalah pertama kalinya aku tinggal jauh dari kota kelahiranku. Kupikir aku akan kesulitan untuk mendapatkan teman atau beradaptasi. Namun pada semester pertamaku, aku mendapatkan 2 orang teman yang berasal dari daerah tempat aku tinggal. Namanya Nora dan Puri. Kami tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun karena kami berasal dari daerah yang sama, kami menjadi dekat. Suatu ketika kami merencanakan untuk bermain ke salah satu pusat perbelanjaan modern atau sering disebut mall. Di kota tempat tinggal kami, sangat sulit menemukan sebuah mall. Bermain ke tempat seperti itu merupakan kesenangan tersendiri bagi kami. Kata teman-temanku yang lain, di sana banyak tempat hiburan seperti bioskop, tempat karaoke, dan berbagai macam toko makanan. Kami berencana untuk menonton di bioskop, kemudian berkaraoke. Namun pada hari yang kami rencanakan, Puri harus mengambil kelas tambahan yang membuatnya tidak dapat ikut menonton. Saat itu pukul 2 siang. Puri baru akan selesai pukul 5 sore. Aku dan Nora tetap berencana menonton sambil menunggu Puri. Setelah itu, kami bertiga akan bertemu dan berkaraoke. Kami memang sengaja tidak memilih hari libur, agar tempat yang akan kami datangi tidak ramai pengunjung. Benar saja, ketika kami masuk ke mall itu, tidak banyak pengunjung yang terlihat. Toko-toko pun banyak yang tutup. Jujur saja, tempat itu tidak sesuai dengan perkiraanku. Bangunannya terlihat cukup tua. Lantainya juga sudah kusam. Bahkan terlihat seperti tempat yang kurang terawat. Bioskop dan beberapa tempat hiburan ada di lantai 4. Mungkin di sana lebih ramai dan lebih terawat. Lantai 2 dan 3 tidak jauh berbeda dengan lantai 1. Namun lantai 4 terlihat lebih ramai karena lebih banyak tempat untuk menghabiskan waktu. Kurasa tidak masalah. Kami hanya akan menonton dan berkaraoke dan mungkin mencari makanan. Aku dan Nora menonton sebuah film yang sudah kami pesan. Film yang kami tonton selesai sekitar pukul 4 sore. Kami masih punya waktu 1 jam hingga Puri menyelesaikan kelas tambahannya. Aku dan Nora tidak tahu apa yang bisa kami lakukan untuk menghabiskan waktu, sehingga kami hanya berkeliling dan hanya melihat-lihat toko yang buka. Ketika kami sudah merasa lelah, kami duduk di sebuah bangku di dekat sebuah tangga berjalan. Ketika itu, kami melihat sebuah tangga yang menuju lantai 5.
Kami tidak tahu kalau gedung itu memiliki 5 lantai. Kami menaiki tangga itu untuk melihat ada apa di lantai 5. Di sana ada sebuah tangga lagi ke lantai 6. Kami memutuskan berkeliling terlebih dahulu sebelum melihat ke lantai 6. Suasana sangat mirip dengan lantai 1. Hanya saja kami tidak melihat seorang pun di sana. Tidak ada toko yang buka. Bahkan aku tidak melihat pegawai mal seperti petugas keamanan ataupun petugas kebersihan. Benar-benar seperti gedung yang ditinggalkan. Suasananya cukup menyeramkan. Namun itu malah membuat kami kembali bersemangat. Kami bahkan lupa rasa lelah yang sebelumnya kami rasakan. Kami masih punya waktu hingga Puri datang. Kemudian kami menaiki tangga ke lantai 6. Aku sempat takut karena kupikir mungkin lantai 6 digunakan oleh orang-orang untuk aktivitas ilegal. Namun suasana di sana tetap saja sama. Dan masih ada tangga untuk ke lantai 7. Dari luar, gedung ini tidak terlihat seperti gedung yang memiliki 7 lantai. Kupikir mungkin hanya 4 lantai. Ketika aku tahu ada 5 atau 6 lantai, menurutku mungkin masih wajar. Tapi ketika aku tahu ternyata ada 7 lantai, aku merasa takjub, heran, sekaligus takut. Namun rasa penasaran kami tidak menghentikan kami untuk menaiki tangga tersebut. Kami berada di lantai 7. Dan masih ada tangga untuk ke lantai 8. Aku benar-benar tidak tahu sebenarnya gedung ini memiliki berapa lantai. Aku sudah mulai merasa tidak nyaman. Namun Nora memaksaku untuk tetap naik dan melihat seberapa tinggi gedung ini. Kami terus naik dan terus menemukan tangga untuk ke atas. Semakin tinggi kami naik, semakin aku merasa tidak nyaman. Sepertinya pencahayaannya juga semakin berkurang. Aku sudah tidak tahu lagi lantai berapa saat itu. Mungkin kami sudah berada di lantai 12, 13, atau mungkin 15. Aku sudah benar-benar merasa ada yang tidak beres. Udaranya terasa lembab. Aku benar-benar merasa takut dan berkata kepada Nora, "Dah yuk turun." Nora yang berada di depanku membalikkan badannya menghadapku. Kepalanya tertunduk ke bawah. Yuk turun. Jangan bercanda ah, yuk turun. Jawabku dengan nada yang cukup membentak. Aku dari awal sudah merasa cukup takut. Aku cukup kesal ketika Nora memilih untuk bercanda di tempat seperti itu. Lalu Nora sekali lagi menjawabku. Yuk turun. Aku semakin merasa kesal.
Namun aku sadar ada yang aneh ketika sebelumnya melihat Nora yang berjalan di depanku. Aku yakin yang di depanku adalah Nora. Namun gaya jalannya tidak seperti Nora. Bahkan tidak seperti manusia. Ketika dia melangkahkan kaki kanan, seluruh tubuh bagian kanan ikut maju ke depan. Ketika dia melangkahkan kaki kiri, seluruh tubuh bagian kiri yang maju ke depan. Gaya jalannya lebih mirip seperti sebuah boneka. Yuk turun. Yuk turun. Nora mengangkat wajahnya. Mulutnya tersenyum. Aku tidak melihat warna hitam di matanya. Matanya putih. Aku berteriak hingga tenggorokanku terasa perih. Dan segera berlari menuruni tangga. Kakiku terasa mati rasa. Bahkan sampai beberapa kali aku hampir terjatuh. Saat itu aku sangat panik. Hingga tidak ingat bagaimana aku bisa keluar dari sana. Yang ku ingat adalah ketika aku sampai di sebuah toko obat di lantai 1. Aku tidak mengenakan jam tangan. Aku tidak tahu jam berapa saat itu. Aku tidak tahu apa Puri sudah menunggu kami atau belum. Aku melihat telepon genggamku. Puri mencoba meneleponku berkali-kali. Aku mencoba menelepon Puri. Kalian dari mana aja sih? Aku udah nunggu hampir sejam. Puri terdengar sangat kesal. Aku mencoba menjelaskan semuanya pada Puri. Namun Puri tidak paham apa yang aku bicarakan. Kami bertemu di lantai 1. Saat itu, Puri masih mengira aku hanya bercanda. Namun ketika tahu Nora tidak bersamaku, Puri memintaku menjelaskan kembali apa yang terjadi. Dan aku kembali menjelaskan pada Puri. Yuk, kita ke atas lagi cari Nora, kata Puri. Aku sangat lelah dan ketakutan. Aku benar-benar tidak mau kembali ke tempat itu. Tetapi aku juga tidak mau meninggalkan Nora. Aku kembali menaiki tangga ke atas. Kali ini bersama Puri. Kami tiba di lantai 4. Namun aku tidak dapat menemukan tangga yang tadi aku naiki untuk ke lantai 5. Berkali-kali kami berkeliling di lantai 4. Kami tetap tidak menemukannya. Ketika kami bertanya kepada petugas keamanan, dia bilang gedung ini hanya memiliki 4 lantai. Lalu apa yang terjadi? Kemana kami pergi tadi? Di mana Nora sekarang?
Aku tidak dapat berpikir dengan jernih. Puri mengajakku pulang dan berdoa agar Nora bisa pulang dan dapat bertemu dengan kami besok. Malam itu aku merasa cukup lelah. Namun, aku tidak dapat tidur hingga pagi. Aku bertemu dengan Puri di kampus. Wajah Puri tampak sangat pucat. Aku semalam mimpi. Aku lihat Nora ada di sebuah hutan. Dia teriak-teriak minta tolong. Kami berdua yakin itu bukanlah sekedar mimpi. Namun kami tidak tahu apa yang bisa kami lakukan. Hari itu dan hingga beberapa hari setelahnya, kami tidak pernah melihat Nora lagi. Kami sudah melaporkan pada polisi bahwa teman kami hilang. Keluarga Nora pun sudah tahu bahwa Nora hilang. Tapi aku tidak dapat memberitahu peristiwa aneh yang aku alami bersama Nora sebelum Nora menghilang. Sebulan kemudian, Nora akhirnya dapat ditemukan. Sayangnya, dalam keadaan tidak bernyawa. Aku tidak sanggup menanyakan detail kematiannya kepada keluarga Nora. Yang aku tahu, hanyalah Nora ditemukan di dalam hutan. Kurang lebih 100 kilometer dari kota tempat aku menempuh pendidikan. Saat ditemukan, diperkirakan Nora meninggal 1 bulan yang lalu. Bagiku, pengalaman dengan Nora adalah sebuah pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Aku hanya dapat berbagi cerita dengan Puri. Saat ini, aku sudah lulus dan kembali ke kota kelahiranku. Aku belum pernah kembali ke pusat perbelanjaan di kota tempat aku menempuh pendidikan. Tapi suatu hari, aku ingin kembali ke tempat itu untuk mengenang Nora. Buku harian nenek. Ketika aku SMP, aku selalu mengunjungi nenek dari ayahku. Nenek tinggal sendirian karena kakek sudah meninggal. Begitu juga dengan ayahku. Ayahku meninggal semenjak aku kecil karena sebuah kecelakaan. Nenek adalah satu-satunya relasi dari ayahku yang tersisa. Sayangnya, ibuku tidak terlalu dekat dengan nenek. Aku tidak pernah pergi mengunjungi nenek dengan ibu. Kami tinggal di kota yang sama. Namun jarak antara rumah ibu dengan rumah nenek cukup jauh. Untuk ke rumah nenek membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dengan menggunakan angkutan umum. Namun jarak dari sekolahku ke rumah nenek lebih dekat dibandingkan jarak dari sekolahku ke rumah ibu. Aku berkunjung hampir setiap hari ketika jam pulang sekolah.
dan nenek selalu menerimaku dengan hangat. Setiap tanggal 4 setiap bulan, aku dan nenek berziarah mengunjungi makam kakek dan makam ayah. Kami tidak pernah sekalipun melewatkan hari berziarah. Bahkan ketika sedang hujan, nenek memaksakan diri untuk pergi berziarah. Aku tidak masalah dengan hal itu. Pergi bersama nenek cukup menyenangkan buatku. Nenek selalu mengucapkan sebuah salam dan berdoa di makam kakek dan makam ayahku. Menurutku doa nenek terlalu panjang. Aku hanya membaca doa yang sederhana. Aku selalu selesai lebih dulu daripada nenek dan memperhatikan nenek yang masih berdoa. Ketika selesai, aku selalu menanyakan apa yang nenek sampaikan dalam doanya. Tapi nenek hanya melemparkan sebuah senyuman dan tidak pernah memberitahuku apa yang dia doakan. Namun aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku lebih menantikan puding yang selalu nenek sediakan seusai kami berziarah. Aku selalu pulang dengan senyuman di wajahku. Ceritaku dengan nenekku hanyalah sebuah prolog. Semenjak aku kecil, selama bertahun-tahun dalam waktu yang lama, aku mengalami depresi. Penyebabnya adalah hal-hal yang menurutku tidak masuk akal. Bermula dari mimpi-mimpi yang kualami setiap malam. Setiap malam aku merasa kedua tangan dan kakiku diikat, sehingga aku tidak dapat bergerak. Lalu aku merasa perutku ditusuk dengan jarum. Aku selalu terbangun dalam keadaan seperti itu. Bahkan ketika aku terbangun, aku masih tidak dapat menggerakkan kedua tangan dan kakiku. Dan perutku masih terasa seperti ditusuk dengan jarum. Aku mengalami kesulitan untuk tidur. Ibuku membawaku ke seorang guru spiritual, namun tidak membuahkan hasil apapun. Kami berhenti mendatangi guru spiritual karena biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal. Ketika SMA, aku harus berhenti sekolah. Bukan karena masalah biaya, tapi karena kesehatanku yang terus menurun. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalku. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupanku semakin tidak masuk akal. Aku dan ibu sering menemukan bangkai kucing di depan rumah kami. Kami tidak memelihara kucing, dan mungkin itu hanya kucing liar. Aku juga sering menemukan barang-barang aneh di makananku, seperti rambut hingga lebah yang sudah mati. Ibuku bersumpah bukan dia yang menaruh barang-barang seperti itu di makananku. Aku kehilangan nafsu makan. Aku sudah kehilangan akal sehatku. Bahkan beberapa kali aku mencoba untuk mengakhiri hidupku, namun tidak pernah berhasil. Ketika aku mulai jarang menemui neneklah yang menemuiku.
Nenek menemuiku hampir setiap hari ketika ibu sedang bekerja. Nenek selalu memberi dukungan agar aku tidak putus asa. Bahkan nenek tetap mengajakku berziarah ke makam kakek dan ayah untuk tetap berdoa dan meminta perlindungan. Bertemu dengan nenek adalah satu-satunya yang membuatku tetap bersemangat. Namun suatu ketika, dalam jangka waktu yang singkat, nenek jatuh sakit. Dan tidak lama, nenek meninggal. Hanya dalam 3 hari sejak terakhir kali nenek mengunjungiku. Aku sangat sedih. Karena itu merupakan kematian yang sangat mendadak. Selain itu, nenek adalah salah seorang yang selalu memberiku dukungan. Aku menangis seperti bayi. Aku mengurung diri di kamar nenek sambil memeluk beberapa baju nenek. Ketika itu, ibu tetap memilih untuk bekerja. Bahkan seperti tidak peduli dengan kematian nenek. Aku merasa kesal dengan ibu. Namun pada akhirnya, aku hanya bisa pulang ke rumah ibu. Sekitar 2 minggu setelah kematian nenek, aku sadar bahwa kejadian-kejadian tidak masuk akal yang menghantui kehidupanku sudah tidak pernah terjadi lagi. Salah seorang temanku berkata bahwa semua energi negatif yang membuatku mengalami kejadian-kejadian tidak masuk akal sudah dibawa ke surga bersama nenekku. Aku kembali menangis seperti bayi. Sekitar setahun berlalu setelah kematian nenek. Aku sudah benar-benar tidak mengalami kejadian-kejadian aneh. Aku sudah mulai merasa pulih secara fisik dan mental. Meski aku tidak bisa melanjutkan sekolahku, namun aku sudah mendapat sebuah pekerjaan yang menyenangkan. Aku mendapat teman baru dan menjalani hari-hari normal. Aku sudah bisa menerima kematian nenekku. Aku selalu mengunjungi makam nenek yang bersebelahan dengan makam kakek. Sebelumnya aku tidak pernah mau ke rumah nenek karena terlalu banyak kenangan di sana. Namun aku merasa harus menghadapinya. Suatu ketika, aku memantapkan hati untuk pergi ke rumah nenek. Untuk membersihkan rumah yang sudah lama tidak dihuni. Aku mengemas barang-barang nenek. Saat itu, aku menemukan sebuah buku harian tua di bawah bantal nenek. Aku yakin itu milik nenek. Aku membuka dan membacanya. Halaman pertama ditulis tepat di hari kematian ayah. Selama ini, aku mengira ayahku meninggal karena kecelakaan. Namun di buku itu tertulis bahwa ayah meninggal karena bunuh diri. Penyebabnya adalah karena ibuku berselingkuh dengan pria lain. Aku merasa terguncang.
Jantungku berdegup sangat kencang. Dan aku mulai meneteskan air mata. Aku membaca lembar berikutnya. Seketika, sekujur tubuhku terasa dingin. Di situ kemarahan nenek diluapkan kepadaku. Halaman demi halaman, semua hanya berisi kemarahan nenek. Tertulis bahwa aku adalah anak dari perselingkuhan. Hampir setiap paragraf tertulis harapan nenek agar aku mati saja. Aku benar-benar melihat wajah lain dari nenek di buku itu. Nenek yang kupikir sangat mencintaiku, ternyata sangat membenciku. Nenek yang selalu mengajakku berziarah pada tanggal 4 setiap bulan. Bukan berdoa agar arwah kakek dan ayah tenang di sana, melainkan sedang melakukan sebuah ritual agar aku segera mati. Bahkan puding yang kumakan juga merupakan syarat agar ritual itu berhasil. Ritual nenek tidak pernah berhasil merenggut nyawaku. Namun di buku itu tertulis bahwa belakangan nenek lebih merasa puas melihatku menjalankan hari-hari yang mengerikan. Tapi entah kenapa, aku merasa nenek juga meninggal dengan keadaan yang menyakitkan. Jika dipikir-pikir, kematian nenek adalah kematian yang tidak wajar. Suatu hari pada tanggal 4, ibuku membawaku pergi ke suatu tempat tanpa sepengetahuan nenek. Hari itu, aku dan nenek tidak berziarah ke makam kakek dan ayah. Keesokan harinya, tiba-tiba nenek jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 7 di bulan itu. Aku segera membakar buku harian itu. Tapi aku tidak dapat melupakan apa yang terjadi pada kehidupanku. Setelah bertahun-tahun, aku tidak bisa melupakan nenek. Aku sendiri tidak tahu gambaran nenek yang ada di dalam pikiranku. Apakah dia nenek yang baik yang selalu mendukungku, atau nenek yang penuh kebencian yang selalu mengutukku?